Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi pemirsa Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Banjarbaru. Kembali lagi bersama kami dalam DIPA, Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Pada pagi hari ini kami akan menghadirkan narasumber kami dari bagian VK atau ruang bersalin yang ini akan diwakili oleh Mbak Nita dan akan berbagi informasi kesehatan kepada kita terkait dengan asuhan pasien dengan ketuban pecah dini. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa ketuban pecah dini ini angkanya cukup tinggi terjadi begitu ya, dan ini rata-rata itu ada yang tidak menyadari bahwa yang keluar itu adalah air ketuban. Nah, nanti kita akan temukan jawaban-jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu. Baik, sebelumnya akan kami sapa dulu Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami sapa juga Bapak Ibu karyawan-karyawati Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini sedang menjalankan aktivitas sehari-hari di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Dan tidak lupa kami sapa juga Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Baik, Bapak Ibu pemirsa, kami sudah bersama-sama dengan narasumber kami, Mbak Nita. Assalamualaikum Mbak Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Nita ini adalah bidan ya Mbak ya. Iya. Bidan di ruang bersalin Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah ini Mbak Nita itu sehari-harinya gitu ya, tentunya gitu ya, bersama-sama dengan ibu yang memang menjalankan akan mau melahirkan atau mungkin setelah melahirkan masa nifas seperti itu ya Mbak ya. Iya. Dan pada pagi hari ini Mbak Nita akan berbagi informasi kesehatan kepada Bapak Ibu terkait dengan asuhan pasien dengan ketuban pecah dini. Mbak Nita, ini yang pertama-tama mungkin saya akan tanyakan Mbak, kadang itu kejadian ketuban pecah dini itu jarang disadari Mbak Nita karena ini ya, keluarnya ketuban itu kan pada jalan yang hampir sama ya dengan keluarnya mungkin kayak pipis begitu ya, dan karena mungkin pada usia-usia pas keluarnya itu juga mendekati akan melahirkan juga gitu ya, mungkin kencang-kencang seperti itu ya. Nah ini Mbak Nita, mungkin kita pertama-tama akan mengetahui dulu ini ketuban pecah dini itu yang seperti apa, tanda-tandanya seperti itu Mbak Nita. Iya. Sebelumnya pasti ibu-ibu di rumah sudah tidak asing dengan kata-kata KPD. Sebenarnya apa sih itu KPD? Definisi KPD sendiri yaitu ketuban yang pecah sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Baik. Itu. Baik. Jadi memang ketuban ini adalah merupakan cairan ya bentuknya ya. Iya. Cairan, dan itu dia pecah itu sebelum adanya ini kelahiran begitu ya, sebelum masa kelahiran begitu Mbak. Sebelum adanya tanda-tandanya. Oh, sebelum adanya Iya. tanda-tanda begitu ya. Jadi memang dia itu pecah aja begitu ya. Iya, gitu. Oh, nah ini tanda-tandanya seperti apa Mbak ketuban ini? Tanda-tandanya sendiri yaitu ada keluar lendir darah, kencang-kencang yang teratur, terus adanya pembukaan serviks. Berarti ketika ada pembukaan serviks ini tentunya ada rasa berbeda ya yang dialami oleh ibu yang hamil begitu ya Mbak ya. Nah ini mungkin ada keluhan ketika ketuban pecah dini ini, apa yang dirasakan oleh ibu? Biasanya kadang-kadang ibu-ibu di rumah tidak menyadari itu, apakah itu air ketuban, apakah itu lendir, apakah itu pipis. Ya. Nah biasanya itu ketubannya itu keluarnya secara mendadak gitu. Baik. Secara kita nggak sadar, oh ini air ketuban. Baik. Tapi air ketuban tersebut bisa dibedakan antara itu pipis ataukah air ketuban. Biasanya kalau air ketuban itu baunya khas, baunya amis, terus cairannya berwarna bening. Kalau lendir kan dia agak kental, terus tidak berbau. Kalau pipis kan baunya khas. Oh, bau khas ya, yang gitu tentunya ya, bau ini ya. asam gitu ya. Ibu-ibu sudah pada kenal ya. Iya. Nah ini tapi ada ya Mbak, kan terkadang itu ketuban itu kan tadi ini ya bening begitu ya. Tapi kan juga ada kejadian ketuban itu yang keluarnya itu rada keruh ya Mbak ya. Iya. Nah ini bau khasnya ini ya, bau khas tadi yang amis. Nah ini ketuban kan apakah nanti keluarnya itu ada kayak juga semacam lendirnya juga? Kalau kan namanya KPD ini ya Mbak ya. Apakah itu juga ada
Kan tadi ada disertai rada darah begitu ya? Belum ada. Oh, belum ada. Iya, biasanya Oh, belum ada. kalau misalnya KPD itu biasanya keluar cairan aja. Oh, Kita cairan nggak aja, tahu berarti apakah tanpa itu, darah ya? Iya, tanpa darah. Terus kalau udah ada tanda-tanda darah kan berarti udah masuk ke persalinan. Oh, baik. Adanya tanda-tanda persalinan tersebut jadi kan tadi ada lendir darah, terus ada Oh ya, kacang-kacang baik. gitu. Nah ini Mbak Nita, ketika ketuban ini keluar begitu ya, kan tadi kan amis. Apakah itu keluarnya langsung piok itu banyak, ataukah mungkin sedikit-sedikit juga, ataukah masing-masing orang itu kondisinya berbeda? Ada yang sedikit-sedikit, ada yang langsung ngepiok gitu. Baik. Jadi kita nggak sadar ini ketuban apa pipis ya. Oh, baik. Biasanya kan ibu-ibu hamil kalau misalnya usia kandungannya sudah besar, sudah aterem atau preterm gitu kan, Iya. biasanya ibu akan sering pipis. Nah, Jadi ini. ibu-ibu kan tidak sadar ini pipis air atau ketuban ya, ini Oh. pipis atau air ketuban. Lah kalau misalnya air ketuban itu kan amis. Oh, baik. Amis, tapi kalau misalnya pipis kan ya udah bau asam gitu loh. Kalau baik. bau ketuban amis terus bening, kalau keruh biasanya itu berarti keluarnya udah banyak. Baik. Gitu. Nah ini ya yang perlu ini mendeteksi apa ya, istilahnya itu harus memang diperhatikan benar begitu ya ketika ibu-ibu hamil begitu ya, merasakan adanya mungkin cairan yang keluar itu harus memang dirasa apa namanya, dibau benar apakah ini bau pipis ataukah mungkin bau yang tidak biasanya. Nah seperti itu. Nah ini Mbak Nita, faktor-faktor resiko apakah begitu ya yang menyebabkan seorang ibu hamil itu biasanya mengalami KPD Mbak Nita? Faktor resikonya ada berbagai macam. Gitu? Ada usia, Baik. ada apakah itu hamil yang pertama, apakah itu hamil yang kedua, terus ada riwayat KPD sebelumnya apa enggak, begitu. terus status sosial, pekerjaan, umur, usia gitu ya, seperti itu. Baik. Nah ini berarti yang perlu diperhatikan ibu-ibu begitu ya. Nah terkait dengan usia, apakah usianya ini yang memang apa ya kurang, yang seharusnya belum boleh hamil, ataukah usia ini yang usia yang memang resiko kehamilan seperti usia mungkin 45 ke atas, ataukah seperti apa Mbak Nita? Kalau misalnya usia kurang dari 20 tahun itu biasanya akan lebih beresiko daripada umur yang lebih dari 20 tahun. Ya. Dan kalau misalnya dia umurnya udah 35 tahun juga itu akan lebih beresiko karena sudah beresiko tinggi gitu kan. Termasuk resiko tinggi juga. Baik. Nah, ini juga saya pernah ada pengalaman begitu ya Mbak Nita. Ini juga antara membedakan antara KPD yang keluar itu ketuban ataukah ini pipis itu memang perlu kejelian benar gitu ya. Dan kemarin ini kejadian yang saya kedua itu ya, hamil kedua itu tiba-tiba waktu, dan memang kedua itu kan program sesar juga ya. Nah, waktu sesar ini tiba-tiba dokternya menyampaikan bahwa ini ketubannya tinggal sedikit sekali begitu. Padahal saya merasa bahwa selama ini fine-fine aja begitu ya. Sampai H-1 operasi itu saya masih masih aktivitas misalkan kayak naik motor kayak gitu ya. Itu mungkin juga faktor resiko. Iya, faktor resiko juga. Karena kan kita nggak sadar kadang ya ini yang keluar pipis, lendir atau ketuban, tahu-taunya ketubannya udah tinggal sedikit. Baik. Nah, ini juga perlu berhati-hati untuk ibu hamil yang memang sudah usia aterem begitu ya, walaupun merasa fisiknya kuat begitu ya, tapi memang harus berhati-hati dalam segala aktivitas gitu ya. Jangan sok merasa bahwa saya mampu gitu ya, tapi tetap menjaga karena keselamatan ini ibu itu juga menyangkut keselamatan janin juga seperti itu ya Mbak Nita ya. Nah ini Mbak Nita tadi kita sudah bahas terkait dengan apa faktor resiko, tanda-tandanya begitu ya, dan kejelian seorang ibu begitu ya untuk mengetahui apakah ini air ketuban ataukah air pipis. Nah ini Mbak Nita, bahayanya apa kira-kira Mbak Nita ketika memang seorang ibu sudah keluar ketubannya dan itu tidak disadari, ternyata tiba-tiba itu nanti akan resiko habis kan memang akan ada ya. Nah ini bahayanya untuk si ibu dan si janin ini apa Mbak Nita? Sebelumnya untuk mencegah resiko adanya KPD, ibu-ibu di rumah harusnya
periksa rutin. Ya. ANC ya? Iya, ANC. baik. Itu kan meminimalisirkan resiko. Biar ini tahu ketubannya masih aman, Masih aman. cukup lah buat melindungi bayinya, seperti itu. Baik. Nah ini terkait dengan ANC ini gitu ya, antenatal care ini ya memang sudah ada gitu ya di buku KIA atau yang pink itu ya, itu sudah ada panduannya. Kapan ibu-ibu itu berapa pekan sekali, berapa bulan sekali, di usia berapa bulan kehamilan, di situ dijelaskan gitu ya. Nah ini selain dari ANC tersebut Mbak Nita, mungkin ada hal-hal yang memang ini apa yang dilakukan sehingga meminimalisir gitu ya faktor resiko tersebut Mbak Nita. Kalau untuk faktor resiko biasanya kalau KPD itu tidak bisa tidak bisa langsung kita ini faktor resiko. Untuk cara mencegahnya itu nggak pasti, soalnya KPD itu biasanya terjadi secara mendadak, nggak mandang usia. Biasanya ya itu tadi usia kurang dari 20 tahun, terus usianya lebih dari 35 tahun. Kalau meminimaliskan resiko sendiri yaitu ya periksa rutin. Biasanya kan bidan akan ngasih tahu nih, Bu, ini besok atau 1 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan segera periksa ke sini ya untuk mengetahui kesejahteraan bayinya, seperti itu. Baik. Nah ini bahayanya Mbak Nita, kalau misalkan ya itu kan memang ANC sudah begitu ya, tapi ternyata kan kita tidak tahu ya kondisi untuk selanjutnya itu ketika seorang ibu tidak menyadari bahwa yang keluar itu adalah air ketuban begitu ya. Nah ini kira-kira berefeknya apa terhadap janin dan juga ibunya tersebut? Ya, KPD sendiri nggak cuma beresiko terhadap ibu atau terhadap janin. Untuk ibu sendiri bisa nanti setelah ibu masa nifas biasanya akan sering terjadinya infeksi, terus demam, terus biasanya bisa perdarahan, postpartum, karena dari awal kan HIS-nya sudah tidak bagus, seperti itu. Sedangkan nanti kalau ini bisa jadi partes lama. Begitu. Ya, karena memang ini ya sudah kayak kering begitu ya. Ketubannya udah habis, jadi bisa jadi partes lama. Terus untuk bayinya bisa jadi hipoksia atau asfiksia. Terus kelahiran prematur. Baik. Kelahiran prematur, terus karena air ketubannya kadang kalau misalnya umur kehamilan KPD itu bisa terjadi di usia kehamilan aterem sama preterem ya. Jadi bisa terjadi kelahiran prematur juga. Nah, ini terkait dengan ini ya, dibahas hipoksia sama disfaksia begitu. Asfiksia. Ini. Nah, ini mungkin ini Mbak Nita bisa menyampaikan ketika bayi itu mengalami asfiksia atau hipoksia itu ketika ini ya dilahirkan dari ibu yang mungkin mengalami ketuban pecah dini, ini seperti apa ya Mbak kejadiannya? Kalau kondisi hipoksia atau asfiksia ini tanda dilahirkan itu bayi nggak nangis. Bayi nggak nangis. Nggak nangis spontan begitu ya? Iya. Karena mungkin kurang pematangan parunya. Baik. Baik. Itu berarti kalau misalnya air ketuban sudah rembes atau sudah pecah, itu kan sudah tidak ada yang melindungi bayinya lagi. Baik. Jadi kalau misalnya dia udah rembes atau udah bolong istilahnya, jadi kan itu air ketuban kayak balon ya Mbak ya, kayak balon. Jadi kalau semisal dia rembes, ya udah itu bakal jadi sarang kuman, sarang bakteri yang bisa masuk ke bayi tersebut. Jadi kenapa bisa jadi infeksi ya? Karena ketubannya sudah rembes dan sudah bolong, maka banyak bakteri yang masuk dan kuman-kuman yang masuk. Ini menakutkan ternyata ya Mbak ya efeknya ya. Jadi memang efek ini selain pada ibunya itu juga bisa berefek pada bayi gitu ya. Betapa pentingnya nangisnya seorang bayi ketika dilahirkan gitu ya. Jadi kalau misalkan pas lahir itu nggak ada tangisan, itu juga memang harus ada pertolongan darurat ya, bagaimana untuk membuat bayi tersebut nangis gitu ya. Nah ini Mbak Nita, ketika seorang bayi gitu ya, ketika seorang ibu gitu ya, menyadari bahwa ini yang keluar itu adalah air ketuban bukan air pipis gitu ya, padahal kan belum ada tanda-tanda ini mau melahirkan gitu ya.
apa yang harus dilakukan gitu ya ketika seorang ibu itu berada di rumah, sehingga ini bisa menjadi satu wawasan tersendiri untuk ibu yang hamil yang saat ini menunggu kelahiran ini ya, si buah hati gitu ya, dengan harap-harap cemas begitu ya. Tentunya juga akan waspada akan adanya hal ini, walaupun ini sebetulnya kondisi yang tidak kita inginkan, tapi kan kita harus mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menyadari bahwa oh ini yang keluar adalah air ketuban gitu. Pertama jangan panik. Jangan panik begitu ya. Kalau sudah mengetahui itu air ketuban, segera ke pelayanan kesehatan atau bidan terdekat. Baik, tentunya ini ya mencari ini ya pertolongan atau orang dulu yang untuk mendampingi ya, karena ibu hamil dengan perut besar itu juga kondisinya juga mungkin akan kepayahan dalam bergerak begitu ya. Nah ini setelah nanti ke pelayanan kesehatan itu nantinya kan akan mendapatkan penanganan segera begitu ya Mbak Rita ya. Baik, jadi ini ya hal yang perlu dilakukan gitu ya Bapak Ibu pemirsa ketika menyadari seorang ibu hamil dan itu yang keluar adalah bukan air pipis, adalah air ketuban seperti tadi tanda-tanda yang memang sudah disampaikan oleh Mbak Nita, dengan bau yang mungkin agak berbeda, rada amis, keluarnya itu bening, tidak ada darahnya. Nah itu mungkin ada kemungkinan besar yang keluar itu adalah air ketuban. Nah di sini seorang ibu dan seorang ayah pun juga harus menjadi siap siaga gitu ya, menjadi apa namanya penjaga si ibu ini dan segera untuk ke pelayanan kesehatan terdekat. Tapi jangan lupa jangan panik begitu ya, seperti itu. Nah ini Mbak Nita tips-tips gitu ya yang mesti dilakukan seorang ibu gitu ya, beserta ayah ya dalam menjaga ibu yang hamil ini agar tidak terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan, apa ya Mbak kira-kira? Sebenarnya KPD sendiri kan bisa terjadi karena adanya pemeriksaan dalam, terus adanya guncangan, terus hubungan seksual. Hubungan seksual itu bisa resiko jadi bisa jadi ya. Iya, bisa jadi resiko ini KPD sendiri. Terus karena bayinya sudah terlalu besar, jadi otot-otot serviks yang sebenarnya harus bisa menahan ketuban tersebut karena sudah tidak bisa menahan, akhirnya dia terjadi KPD seperti itu. Baik. Nah ini terima kasih banyak Mbak Nita karena sudah berbagi informasi kesehatan kepada kita semua terkait dengan pasien asuhan pasien dengan kasus KPD gitu ya. Nah ini Bapak Ibu pemirsa yang harus memang benar-benar diketahui gitu ya. Bagaimana sih tanda-tanda ketuban pecah gitu ya? Ketuban pecah apa sih bedanya yang membedakan cairan ketuban dengan cairan-cairan yang lain? Nah tadi Mbak Nita sudah menjelaskan kepada kita begitu ya. Nah ini juga perlu menjadi satu perhatian bersama, tidak cuma ibu yang lagi hamil, tapi memang seorang ayah atau keluarga yang ada di rumah itu memperhatikan kondisi dari ibu yang hamil ini agar memang ketika terjadi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan kita bisa segera untuk membawa ibu yang hamil ini ke pelayanan kesehatan terdekat, begitu ya. Baik, terima kasih Mbak Nita atas informasi kesehatan yang sudah disampaikan dan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Banjarbaru yang sudah setia menemani kami dalam program DIPA Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Jangan lupa tetap bersama kami dalam program-program berikutnya. Kita akhiri dialog pagi kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.